Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Noob Master. Dan di episode kali ini kita akan ngebahas visual effect. Lebih tepatnya di sini kita akan membuat Titan transformasi effect atau efek berubah menjadi Titan. Nah, mungkin contoh videonya bisa kalian cek di Instagramku. Ya, sekalian follow. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama-tama, kalian siapkan 3 footage seperti ini. Dan bahan-bahan yang udah aku siapin di bawah. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Untuk scene yang pertama, kita buat dulu di light motion. Oke, buat project baru dengan rasio 16:9. Resolusi 720p, frame rate-nya 30. Di sini kamu juga bisa ganti aja namanya sesuai keinginanmu. Pertama, masukkan background. Lalu masukkan videonya. Kalau udah, pilih videonya, add effect, pilih chroma key, lalu pastiin key color warna hijau. Kemudian kamu scale, kita perbesar saja kayak gini. Move and transform, buat keyframe di awal lalu maju lagi, buat keyframe lagi. Setelah itu pilih yang ini, buat keyframe lagi, lalu maju lagi, lalu buat keyframe lagi. Setelah itu kembali ke titik awal, lalu scale kayak gini. Ya, intinya kamu ikutin aja langkah ini. Nah, supaya terlihat lebih seamless lagi, kamu pilih aja efek yang ini, pilih nomor 3, lalu ikuti langkah ini. Setelah itu kita kembali lagi ke titik awal, lalu masukkan motion blur. Seperti sebelumnya, buat keyframe, maju beberapa frame, buat lagi keyframe. Lalu kembali ke awal, turunin saja sedikit. Nah, hasilnya kayak gini. Kalau udah kayak gitu, hapus backgroundnya, lalu tambahkan shape. Ganti jadi warna hijau. Samakan aja durasinya. Scale kayak gini. Nah, untuk video utamanya, kamu pindahkan saja ke depan. Kemudian, export. Setelah itu, kita lanjutkan pengeditan di KineMaster. Pertama, buat project dengan rasio 16:9. Lalu masukkan background yang sudah kamu download. Masukkan video tadi. Setelah itu, pilih chroma key. Pastiin key color warna hijau. Kamu setting aja supaya warna hijaunya menghilang. Lalu samakan durasi background dengan videonya. Setelah itu pilih videonya, lalu masuk ke penyesuaian warna. Nah, di sini kamu setting aja supaya warna video dengan backgroundnya menyatu. Oh ya, di sini kamu gak usah terpaku sama settingan videoku, karena tiap kamera itu pasti ngehasilin warna yang berbeda. Setelah itu masukkan solid warna hitam. Lalu masuk ke pemangkasan, aktifkan topeng, pilih bentuk lingkaran, lalu naikkan bulunya sampai full.
lalu taruh posisinya di bawah video utama. Setelah itu, pilih lagi pemangkasan, lalu setting saja seperti ini. Kalau udah kayak gitu, pilih menyampur, lalu pilih memperbanyak. Lalu posisikan layar di belakang video utama. Mainin juga opacity-nya. Setelah itu, duplikat layarnya, posisikan seperti ini. Lalu tambahkan animasi masuk memudar. Setelah itu, duplikat lagi layarnya dan ikuti langkah ini. Oke, dan hasilnya kayak gini. Langkah berikutnya, kamu masukkan overlay asap yang sudah kamu download. Sesuaikan saja sama layar utama. Kemudian ekspor. Setelah selesai, kita kembali lalu buat project baru. Lalu masukkan video yang close up. Seperti biasa, hilangkan warna hijaunya pakai chroma key dan pastiin key color warna hijau. Lalu setting seperti ini. Setelah itu, kamu sesuaikan warna videonya supaya menyatu dengan background. Oke, mantap. Kalau udah kayak gitu, kamu pilih backgroundnya, pilih fan and zoom, lalu setting seperti ini. Klik sama dengan supaya gambarnya tidak bergerak. Setelah itu masuk ke layer, cari aja radial blur. Masuk ke pengaturan, rubah menjadi 10. Masuk ke layar, cari aja Gaussian blur. Di sini kita akan membuat efek bokehnya. Masuk ke pengaturan, rubah aja menjadi 1. Lalu untuk video utamanya, pindahkan saja ke depan. Kalau udah kayak gitu, pilih efek Gaussian blur, lalu mainin opacity-nya. Setelah itu, masukkan efek cahaya, pas orangnya mau gigit tangannya. Seperti biasa, cari menyampur, lalu pilih layar. Kalau udah kayak gitu, mainin keyframe-nya mengikuti pergerakan matanya. Supaya terlihat lebih seamless lagi, tambahkan saja animasi masuk memudar. Setelah itu, masukkan efek darahnya. Cari menyampur, lalu pilih layar.
Kalau udah kayak gitu, mainin lagi keyframe-nya mengikuti pergerakan tangannya. Lalu tambahkan aja animasi masuk memudar. Setelah itu masukkan efek lightning-nya. Lalu ulangi langkah tadi. Cari menyampur, pilih layar, dan mainin juga opacity-nya. Lalu export. Setelah selesai, kita kembali, buka project awal tadi, lalu hapus semua efek dan layer videonya. Sisakan saja layer solidnya. Setelah itu rapihin timeline-nya kayak gini. Kalau udah kayak gitu, masukkan video terakhir. Seperti biasa, hilangin warna hijaunya pakai chroma key. Lalu masuk ke penyesuaian. Nah, mantap. Setelah itu masukkan video titannya, lalu rapihin saja sedikit. Masuk ke chroma key, setting aja kayak gini. Lalu masuk ke penyesuaian. Di sini kamu setting aja supaya videonya menyatu dengan background. Nah, supaya perubahannya terlihat seamless, kita tambahkan animasi keluar memudar untuk layar video utama. Dan animasi masuk memudar untuk video titannya. Kalau udah kayak gitu, posisikan timeline di tengah-tengah video utama dan video titan, masuk ke layer, cari aja efek cahaya. Lalu cari penyesuaian, naikkan suhunya supaya warnanya menjadi kuning. Kalau udah kayak gitu, cari menyampur, pilih layar. Scale kayak gini, lalu potong aja durasinya. Tambahkan animasi memudar. Kembali ke titik awal, lalu masukkan efek lightning-nya. Menyampur, pilih layar, lalu setting seperti ini. Maju beberapa frame, lalu potong efeknya, tambahkan saja animasi keluar memudar. Kembali ke titik awal, lalu masukkan efek asap, lalu setting saja seperti ini. Kembali lagi ke titik awal, lalu masukkan Dusty Effect. Lalu setting seperti ini. Ya, intinya sama aja kayak yang di awal tadi. Setelah itu kamu rapihin timeline-nya kayak gini. Usahakan layar utama dan layar titan berada di belakang semua layer efeknya. Kalau udah, cari posisi pas orangnya berteriak, lalu masukkan efek lightning. Setting seperti biasanya. Setelah itu atur posisinya berada di tengah. Kalau udah kayak gitu, mainin keyframe mengikuti pergerakan layar utama dan layar titan. Setelah itu, kembali ke titik awal,
Lalu masukkan efek lightning kedua. Setting kayak tadi. Posisikan di tengah. Cari pemangkasan, naikin aja bulunya. Dan mainin juga keyframe seperti sebelumnya. Kalau udah kayak gitu, cari frame pas lightning-nya baru keluar, lalu masukkan partikel AVI kayak gini. Cari aja di Asset Store KineMaster. Lalu tambahkan animasi masuk memudar. Setelah itu kamu tambahkan lagi efek asapnya. Setting seperti sebelumnya. Terakhir, kamu rapihin aja timeline-nya kayak gini. Kemudian export. Setelah selesai, kita kembali buat project baru, lalu masukkan ke 3 video yang sudah dibuat tadi. Tambahkan transisi akselerasi. Kemudian ekspor. Oke, dan ini hasil akhirnya. BTW di sini aku menambahkan motion blur dan efek getaran. Nah, kira-kira kayak gitu aja bikin efeknya. Semoga kalian langsung bisa dengan sekali lihat. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. My name is The Master and always, thanks for watching.